Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, kembali lagi di sini bersama Bondan. Gua Ketua Komunitas Pemuda Depok Bersatu. Kebetulan hari ini gua kedatangan dari Ketua KBBI Kecamatan Bojong Sari, eh, Abang Salim Hidayat, dan kebetulan beliau juga sebagai penasehat di Komunitas Pemuda Depok Bersatu dan bersama sekjennya dari KBBI, dan ini anggota Komunitas Pemuda Depok Bersatu, Imam dan Ismat. Oke guys, eh abangku, Ya, apa arahan buat komunitas pemuda Depok Bersatu untuk tanggal 27 besok? eh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada adindaku yang mana tetap komitmen daripada membina daripada pemuda-pemuda kita di Kota Depok untuk mengarahkan yang positif, gabung dalam wadah komunitas pemuda Depok Bersatu. Dan insya Allah mudah-mudahan para pemuda-pemuda kita yang kita bina menjadi pemuda-pemuda yang berguna bagi lingkungannya maupun bagi agamanya maupun bagi Kota Depok dan bangsa Indonesia. Amin, amin. Eh, kalau untuk mengarahkan, kalau saya berharap begini, karena ini masa tenang, tentunya kita juga harus fair. Saya cuman coba membuka daripada pemikiran pemuda-pemuda kita. Eh, Hal apa yang para pemimpin kita ini yang akan bertanding nih dalam pilkada tahun ini 2024 ini yang akan dilaksanakan tanggal 27 November ya, hari Rabu. eh, kita harus melihat program-program apa kira-kira yang mengena untuk anak muda. Nah, kebetulan saya ini tua Korcam daripada Kecamatan Bojong Sari, dan sekjen saya Bang Agus sudah hadir di sini. Kalian tidak buka itu, kita membahas ini semua demi kemudahan kita untuk kedepannya, bukan untuk hari ini saja. Siap, siap. Gitu. Intinya apabila pimpinan kita yang menyalonkan memiliki program-program yang bagus untuk anak muda, tentunya boleh dong kita memilih, benar. Ya. Tapi kalau programnya itu tidak pro kepada anak muda, ya mohon maaf, itu tergantung individu lah. Karena hak pilih itu sudah dijamin dalam undang-undang, dalam konstitusi, jadi kita tidak boleh memaksakan, kan begitu. Kan tetapi mari kita buka daripada apa-apa yang dijanjikan oleh para calon pemimpin kita. Kebetulan di sini ada dua calon ya kan. Ya. Yang pertama yaitu nomor satu Bang Imam dan Puririn. Yang kedua Bang Sofian Suri dan Chandra. Harus fair saya ucapkan ini. Saya menilai dan saya melihat apa saya pribadi dengan teman-teman dan hingga diangkat menjadi Korcam Bojong-Sari ini lebih condong ke 01 karena programnya pro anak muda. Karena di mana di sini Bang Imam dan Puririn menjanjikan hal yang begitu luar biasa, yaitu salah satunya adalah akan membuat eh, balai pelatihan kerja untuk anak-anak muda. Alhamdulillah tuh. Tuh, ya. Ini tentunya hal yang bagus yang kita harapkan untuk para pemuda-pemuda kita yang mungkin setelah dia lulus sekolah, ya, mereka bingung mau kerja, mungkin keahlian mungkin juga belum memadai, kan gitu. Dan persaingan juga luar biasa. Tapi di sini eh, untuk 01 ini sudah ada programnya, yaitu membuat balai pelatihan kerja untuk anak muda. Jadi kita dilatih yang tadi tidak memiliki keahlian, mungkin dia mau mekanik kah atau dalam hal manajemen kah atau hal apapun, itu akan diwadahi. Ada balai pelatihannya gitu. Dan setelah itu juga akan disalurkan kerja baik di dalam dan luar negeri. Bahkan ada yang mau eh, belajar bahasa luar negeri atau bahasa internasional semacam kayak bahasa Inggris, Jepang dan lain sebagainya, itu ada di balai pelatihan kerja itu. Itu luar biasa. Dan hal menarik lainnya adalah kan banyak nih kita para pemuda nih kadang-kadang kalau habis lulus SMA atau SMK dia bingung mau kuliah, mohon maaf,
Mohon maaf sekali lagi, dana nggak ada minim, ya kan? Lu harus kerja, harus ngebantu keluarga kan gitu. Betul. Nggak usah khawatir, karena di programnya Bang Imam ini ada yang namanya satu keluarga satu sarjana, dan itu akan dibiayai, akan dibantu, dan ini sangat luar biasa. Gitu. Serius nih bang? Serius, sangat luar biasa. Tuh, bro. Gitu. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Lalu ada yang bilang semua warga masyarakat Depok mudanya harus sarjana. Ya, itu bagus, tapi kan dananya juga kan tidak mencukupi. Ya. Jadi kita harus logika masuk akal aja. Gitu. Dalam arti saya tidak menjadi sesuatu hal yang belasana untuk mengatakan akal, tapi kita bisa lihat fakta saja. Dan tidak bermaksud untuk menjelekan juga, tidak. Kita berusaha fair aja gitu. Itu saja. Jadi program ini di 01 ini sangat-sangat pro untuk anak muda. Jadi anak muda nggak perlu khawatir untuk wilayah Kota Depok. Ya. Dan lebih menariknya ada program namanya UHC atau berobat secara gratis hanya dengan menggunakan KTP Depok. Bayangkan itu. Kita bicara, aduh saya nggak punya BPJS atau ada tunggal segala macam, nggak usah khawatir, datang saja ya, nanti dibantu buat pemuda yang punya keluarganya atau apapun itu akan dibantu. Ada kemudahan-kemudahan ya Dan bang? banyak kemudahan-kemudahan luar biasa. Makanya program-program sebetulnya ini program lanjutan dari Pak Kiai dan waktu itu wakilnya, dan sekarang beliau untuk menjalankan wali kota. Dan untuk sebelah sana saya lihat Bang Sofian Suri dan Bang Chandra, ya ada beberapa yang menarik juga. Tapi kita juga harus melihat daripada keuangan daripada APBD kita juga. Ada net yang luar biasa baik. Contohnya misalkan satu RW ada mungkin dikasih dana sekian juta atau berapa ratus juta, ya, itu bagus. Tapi ini sangat sangat riskan sekali. Niatnya baik, cuman mungkin caranya atau sistemnya yang mungkin agak kurang tepat lah. Atau ada beliau bicara pernah itu di debat itu semua pemuda atau warga Depok yang untuk kuliah kita kuliahkan semua. Itu bagus, sangat bagus. Tapi kembali kepada masalah pendanaan kita. Jadi di sini saya berusaha fair untuk tinggal anak muda menilai yang mana. Dan saya datang kemari, kebetulan saya dan penasihat di Muda 921. Saya berharap anak muda ini harus berpikir cerdas, harus berpikir yang luas, ya, bisa menilai, bukan mengajak dia harus ke 01 kan gitu, bukan juga. Tapi kalau memang itu betul program fair, kenapa enggak? Ya, siap. Saya tidak memaksakan, oh Pak saya sudah sebelah sana, ya silakan gitu. Karena hak orang memilih itu dilindungi oleh konstitusi, jadi kita nggak berhak untuk memaksakan orang. Tapi saya coba membuka daripada pemikiran-pemikiran anak muda kita yang mungkin pengen tahu apa sih, yang mana sih calon pemimpin kita yang menurut kita ini yang pro kepemudaan, dan apa-apa saja yang sudah dihasilkan. Dan menurut saya Bang Mimi sudah terbukti dari beliau menjadi wakil wali kota dan PNG sebagai wali kotanya, ini sudah banyak berbuat untuk Kota Depok. Dan contoh kasus begini, dulu mungkin bisa terhitung yang namanya tempat orang untuk santai, terhitung sama jari mungkin ya, dengan tempat orang untuk santai, untuk berekreasi ya. Sekarang ini banyak sekali dibangun, salah satu yang terbaru yaitu di wilayah barat, yaitu Taman Kota, itu ada di wilayah Sawangan Mojosari, dan dibangun juga jembatan gantung sebagai rekreasi warga Depok juga. Dan pemuda pun bisa disuruh beraktivitas. Artinya ini kan sudah dirasakan. Jadi kalau ada yang bilang Depok gini-gini aja, mohon maaf, mungkin ngopinya kurang jauh kalau bahasa gaulnya ya. Jadi itu saja dari saya. Saya tidak berusaha untuk memaksa, karena ini masa tenang, jadi kita nggak boleh memaksakan suatu kehendak. Yang penting saya menaruh harapan para pemuda kita, coba deh kita buka
pemikiran kita, kecerdasan kita, mana sih yang program-program yang pro pemuda, itu saja. Siap, siap, siap. Jadi itu selebihnya mohon maaf apabila kata-kata yang kurang tersusun dan nanti ya selebihnya kembalikan pada ketua daripada Komunitas Pemuda Depok Bersatu. Oke guys, itu arahan dari nasihat Komunitas Pemuda Depok Bersatu dan sekaligus ketua KPBI. Mungkin ada tambahan dari sekjen KPBI ini, monggo bang. Silakan. Santai ya, sambil ngobrol ya. Santai. Terima kasih kepada Ketua Komunitas Pemuda Depok Bersatu. Dan mohon maaf suara ini agak bindeng. Iya, jadi suaranya lagi kurang. Nggak ikut nyanyi di kemarin acara ya bang ya? Suaranya lagi kurang bagus. Siap. Saya sih cuma menambahkan saja. Tadi sudah disampaikan cukup luar biasa menurut saya untuk daripada kepemudaan. Tadi sudah disampaikan ada satu rumah, satu keluarga, satu sarjana. Dan selanjutnya tadi juga telah disampaikan bahwa nanti akan dibuat badan latihan kerja bukan hanya di satu wilayah saja, tapi di 11 kecamatan. Ya, jadi bukan hanya di satu wilayah, satu kecamatan saja, tapi itu ada di 11 kecamatan. Jadi para anak muda nggak usah khawatir kalau putus sekolah gitu kan, kalau habis lulus sekolah bingung mau ngapain gitu. Kita nanti sudah disiapkan dengan program-program Bang Imam dan Poririn. Alhamdulillah. Nah selanjutnya tadi juga ada UHC. UHC itu tadi betul yang dibilang bahwa kita berobat nggak kudu pusing, nggak punya uang dan sebagainya. Cukup dengan KTP Depok saja, gitu kan, sudah bisa berobat. Gitu. Nah tadi saya cuma menambahkan lagi bahwa banyak guru-guru di sini bukan hanya guru yang di sekolah dasar gitu kan. Nanti pun Bang Imam programnya akan memberikan kompensasi kepada guru-guru ngaji, guru-guru lekar tuh. Guru-guru lekar yang dulu saya pernah ngaji tuh cuman sebatas lekar. Nanti akan diperhatikan sama Bang Imam. Itu akan diberikan kompensasi. Nah, bukan hanya guru saja, tapi Bang Imam juga memberikan kompensasi kepada merbot musola, ya kan, merbot masjid, itu kan akan diberikan kompensasi. Dan selanjutnya juga nanti ada yang namanya nanti untuk ibu-ibu juga, ibu-ibu itu nanti yang single parent, dia akan diberikan pendanaan. Saya rasa cukup itu aja dulu ya. Mungkin nanti atas penjelasan dari ketua pun dari saya gitu kan. Siap, Abang. Nanti bisa dipertanyakan apa dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja dulu. Terima kasih. Oke guys, tadi itu dari ketua KBBI dan sekjennya. Ada yang menarik dari yang gue dengar tadi nih. Ada pendanaan buat ibu-ibu yang single parent ya. Ya. Gitu kan. Kebetulan Komunitas Pemuda Depok Bersatu kan selama ini fokus di masalah prostitusi di Depok nih bang. Ada banyak juga ibu-ibu muda yang juga akhirnya cari pekerjaan susah. Ada juga yang suaminya nggak kerja, sehingga menjadikan istri dan janda-janda ini menjadi seorang pelacur. Gitu kan. Akhirnya dengan program Pak Imam ini Komunitas Pemuda Depok Bersatu, insya Allah bisa bersinergi nih bang, gitu kan? Amin. Gitu. Itu bro, ya, insya Allah ya, dengan sesuai program kita, ente yang udah pernah dulu salah, patah semangat karena susah kerjaan, larinya ke ciu, ya gue bisa nasihatin tuh, gue bukan marbot, cuma bisa nasihatin, ngarahin. Nah ini ada program-program Pak Imam Budi yang bisa bersinergi dengan Komunitas Depok Bersatu nih, yang insya Allah juga bisa menjadi mensejahterakan anggota Komunitas Pemuda Depok Bersatu gitu kan, karena anggota kita ini hampir orang-orang yang tadinya patah semangat, larinya ke minuman, larinya ke masalah prostitusi dan lain sebagainya. Ya ini responnya bagus dari Pak Imam Budi ini kan, sesuai berarti nih. Ya insya Allah bang, ini bisa bersinergi dengan Komunitas Pemuda Depok Bersatu bang. Paling kritikan dari saya sedikit buat pemimpin Depok ke depan. Kalau memang Pak Imam ini Allah ridhoi, memang dia terpilih. Amin.
Depok yang dikenal sebagai kota religius dan PKS partai besarnya, Depok ini rapat dengan masalah prostitusi, gitu. Saya siap dilibatkan untuk dinas pendidikannya, Bang. Saya melakukan edukasi kepada anak-anak remaja. Karena alhamdulillah selama ini Komunitas Pemuda Depok 1 fokus di masalah itu, gitu. Kita udah melakukan beberapa edukasi, baru 1 sekolah sih kita melakukan edukasi kepada SMA 5. Itu penasihat. Dan alhamdulillah ini dijadikan base camp-nya anak SMA 5 di sini, gitu kan. Oke, guys, bro, ente ada masukan atau nih dengan program Pak Imam? Oh ya, saya mau nanya. Asal dulu komentar boleh nih. Boleh. Silakan. Ya. Siap. Sekarang berapa kira-kira anggota nih yang aktif di Komunitas Pemuda Depok Bersatu ini? Kalau komunitas sementara ini anggotanya masih ada 1020 orang. Alhamdulillah. Ya. 1020 orang. Cuman yang benar-benar aktif ini paling sama yang anak SMA 5 itu sekitar 300-400 orang. Ya, kemarin juga udah kita kondisinya, bro ya. Ya, dengan program-program Pak Imam ini, ya insya Allah lah. Gitu. Yang penting kita saling bersinergi aja. Amin. Gitu, Abang. Jadi memang kita harapkan begitu bahwa pemuda ini kan bagian daripada generasi penerus kita, benar nggak? Ya, betul. Ya, terus kalau pemuda kita kurang pembinaan, kurang pengarahan, mau jadi apa? Ya. Kan gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah-langkah kita yang kita niatkan bersama atau kedatangan saya kemari juga bukannya sebagai penasihat dari kita, tetapi juga sebagai ketua Korcam PBB. PBB perlu diingat, PBB itu adalah program imam, gitu loh. Ya. Jadi keadaan saya di sini ya minimal saya berusaha mewakilkan beliau untuk berbicara. Tapi insya Allah suatu saat nanti perubahan Bang Yong itu bisa ambil. Atau mohon maaf, kita panggil untuk hadir di kumpul anak muda. Karena beliau paling senang juga nih dengan anak-anak muda. Gitu. Siap. Apalagi program ini sangat-sangat sinkron sekali gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh kita semua tercapai. Yang penting kita bisa berkarya, ya, lalu bisa sejahtera. Dan itu ikon yang menempuririn. Jadi bisa berkarya dan sejahtera. Insya Allah semua bisa menjadi kebaikan untuk Kota Depok, maju bersama dan kita bangun Depok bareng-bareng. Begitu. Siap. Oke, nggak ada tambahan lagi? Cukup ya? Oke, guys, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Next ke depan kita mungkin ada dialog-dialog lagi. Saya tunggu dialognya dengan Depok 1 nanti, Abangku. Siap. Gitu kan? Intinya Komunitas Pemuda Depok Bersatu ingin bersinergi, ingin berbuat baik untuk Depok. Amin. Oke, guys, kami undur diri dulu. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Salam Komunitas Pemuda Depok Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.